Coba deh kamu bayangin ini sebentar. Kamu punya sebuah komputer gitu ya. Spesifikasinya tuh tinggi banget, kenceng. Tapi di dalamnya terpasang sebuah software pelindung atau antivirus yang udah jadul banget. Yang belum pernah diupdate dari 10 tahun lalu gitu ya. Nah, bener. Niat awal program ini kan sebenarnya luar biasa baik ya, buat mastiin sistem kamu aman dari ancaman luar. Tapi masalahnya, karena database-nya nggak pernah diperbarui, dia mulai ngedeteksi setiap aktivitas normal itu sebagai ancaman mematikan. Kayak kamu mau buka dokumen aja, tiba-tiba layarnya kedip merah terus diblokir. Iya, bener banget. Terus kamu nyoba download aplikasi baru yang emang kamu butuhin banget. Program ini malah mutusin koneksi internetnya. Dan pada akhirnya, mesin komputernya bunyi kenceng, baterainya habis, terus sistem kamu crash tiap hari. Dan ini bukan karena ada hacker yang nyerang. Tapi karena program pelindung kamu sendiri yang bikin kamu lumpuh karena panik kan? Tepat banget. Analogi ini tuh ngebawa kita ke diskusi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini spesifik banget, kita mau membedah pertanyaan yang mungkin sering kamu tanyain ke diri sendiri. Kenapa sih kamu sulit banget menerima diri kamu sendiri? Iya, tema aku mulai menerima diriku ini penting banget buat dibahas. Analogi komputer tadi itu ngegambarin dengan sangat presisi apa yang terjadi di dalam kepala kita tiap hari loh. Komputer yang kehabisan baterai dan crash terus itu tuh ya sistem saraf kita. Dan software usang yang selalu teriak ada bahaya? Itu inner critic kita. Suara batin yang kayaknya nggak pernah puas, ngeritik, nyalahin, dan bikin kita ngerasa nggak pernah cukup baik. Apalagi ya, di era pasca pandemi sekarang ini, yang ditambah lagi sama krisis biaya hidup. Rasanya tuh gampang banget buat ngerasa cemas, lelah mental, terus berujung nyalahin diri sendiri kan? Benar banget. Dan yang paling menarik di sini adalah sains ngebuktiin kalau kesulitan kamu nerima diri sendiri itu bukan tanda kelemahan pribadimu. Itu bukan cacat karakter. Wah, tunggu. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi perasaan terisolasi atau rasa malu pas kamu ngerasa kurang produktif, itu sebenarnya respons biologis yang sangat alami dari otak kita terhadap tekanan yang udah nggak wajar. Itu cara pandang yang benar-benar beda ya. Soalnya biasanya pas suara negatif itu muncul, kita langsung telan mentah-mentah aja sebagai kebenaran mutlak. Kayak, oh iya, aku emang gagal. Iya, padahal nggak gitu sama sekali. Makanya, sebelum kita ngebahas tekanan luar kayak uang atau ekspektasi kerjaan, kita harus bongkar dulu nih mekanisme di otak kita. Dari mana sih asalnya suara yang selalu ngeritik di kepala kita ini? Oke, kita bisa lihat ini dari aktivitas sebuah jaringan di otak yang namanya Default Mode Network, atau biasa disingkat DMN. DMN ya? Itu fungsinya buat apa tuh? Jadi, DMN ini tuh area otak yang justru menyala pas kita lagi nggak ngerjain tugas yang spesifik. Kayak pas kamu lagi ngelamun, atau nyetir di jalan tol yang sepi, atau pas kamu sekedar rebahan di kasur nyoba buat tidur. Nah, DMN ini ambil alih kendali. Oh, pantesan ya? Masalahnya, buat orang yang lagi ngalamin stres kronis, DMN ini jadi hiperaktif. Dan ini yang memicu terjadinya ruminasi. Ruminasi itu yang kita muter ulang kejadian buruk di kepala ya? Kayak kaset rusak gitu? Betul banget. Otak nge-replay kegagalan secara obsesif. Udah kerasa sesak gitu loh. Iya, dan rasa sesek itu dijelasin dengan sangat elegan sama psikologi evolusioner, khususnya dari penelitian Paul Gilbert. Dia bilang kalau inner critic di kepala kita itu pada dasarnya adalah sistem pertahanan hidup purba. Sistem pertahanan purba? Maksudnya dari zaman manusia purba gitu? Iya. Ratusan ribu tahun yang lalu, pas manusia masih hidup nomaden dalam suku-suku, nyawa kamu tuh bergantung 100% sama penerimaan kelompok. Kalau kamu melanggar norma atau bikin kesalahan yang bikin malu, hukumannya apa coba? Diusir dari suku. Tepat. Dan di zaman purba, diusir dari suku itu sama aja kayak divonis mati. Kamu bakal kelaparan atau dimakan predator. Nggak ada ceritanya bisa bertahan hidup sendirian. Oh wow, tunggu sebentar. Jadi maksudnya suara yang selalu bisikin kamu nggak cukup baik atau kamu bakal bikin malu diri sendiri, itu sebenarnya bukan suara yang nyoba motivasi kita dong. Bukan sama sekali, itu teror. Itu adalah otak purba kita yang lagi panik luar biasa, nyoba mastiin biar kita nggak dibuang sama lingkungan sosial kita. Dia nyoba nyelamatin nyawa kita sebenarnya. Ya ampun, jadi dia tuh panik ya.
Kalau kita ngerti ini, kita jadi bisa lebih empati sama diri sendiri ya. Bener banget. Otak kita tuh berevolusi sangat lambat. Jadi amigdala kita, area pusat rasa takut di otak, itu belum bisa ngebedain antara ancaman harimau di hutan sama ancaman penolakan sosial di zaman modern. Berarti pas kita gagal presentasi atau dikritik bos, Otak langsung ngerespons dengan ngeluarin hormon stres yang banyak banget. Dia memicu rasa malu atau shame yang sangat dalam. Seolah-olah nyawamu beneran lagi di ujung tanduk. penolakan sosial dengan ancaman kematian, apa jadinya kalau sistem purba ini nabrak konsep modern yang namanya uang? Wah, ini nabraknya keras banget sih. Iya kan? Soalnya kayaknya nggak ada yang bisa ngancurin harga diri secepat pas kita ngecek saldo rekening yang tinggal dikit. Betul, dan secara psikologis, fenomena yang sangat merusak ini disebut worth conflation. Worth conflation itu penyatuan nilai diri sama uang ya? Iya, penyatuan yang patologis. Jadi kita secara nggak sadar nyatuin nilai intrinsik kita sebagai manusia sama indikator ekonomi. Pendapatan atau aset tiba-tiba dijadiin satu-satunya alat ukur buat nentuin apakah kita berhak dihormati atau disayangi. Ini benar-benar ngejelasin kenapa kita ngerasa lumpuh banget pas lagi bokeh. Uang tuh bukan cuma alat tukar lagi, tapi jadi bukti kelayakan kita buat hidup. Pantesan aja, fluktuasi ekonomi sedikit aja bisa ngancurin identitas kita. Nah, secara biologi saraf, proses ini terjadi lewat apa yang disebut neuroception. Sistem saraf otonom kita tuh kan terus-terusan mindai lingkungan nyari tanda bahaya ya, tanpa kita sadarin. Kayak radar gitu ya, selalu nyala. Bener. Dan buat otak modern yang udah kejebak sama worth conflation tadi, ngelihat saldo bank turun drastis itu dibaca sama amigdala, persis kayak ngelihat harimau yang siap nerekam. Harimau dalam bentuk tagihan ya. Iya, otak langsung lepasin hormon stres kortisol, terus fungsi rasional di otak depan kita mati, dan tubuh dipaksa masuk ke mode fight or flight, berantem atau kabur. Sensasinya kerasa banget di fisik sih. Kayak jantung deg-degan, napas jadi pendek, tiba-tiba ngerasa dunia bakal kiamat hari itu juga cuma gara-gara kepikiran tagihan bulan depan. Dan respons ini pasti jauh lebih ekstrim buat mereka yang punya luka atau trauma finansial dari kecil. Psikolog keuangan Bradley Clones tuh ngejelasin ini lewat konsep money scripts atau skrip uang. Skrip uang ini maksudnya keyakinan bawah sadar soal uang gitu. Iya, dan ini sering banget kebentuk sebelum umur 10 tahun loh. Bayangin, anak-anak yang tumbuh ngelihat orang tuanya berantem hebat soal utang atau ngerasain kecemasan tiap mau bayar uang sekolah, mereka secara otomatis nulis skrip bertahan hidup ini di otak mereka. Berarti mereka ngerasa dunia ini nggak aman dan uang itu satu-satunya pelindung mereka ya? Bener banget. Pas dewasa, skrip ini bisa jadi money status, di mana sistem saraf mereka maksa mereka buat selalu kelihatan sukses biar aman dari penolakan. Oh, makanya ada yang maksa flexing padahal uangnya nggak ada ya? Iya, itu survival mode. Ada juga skrip money vigilance. Mereka hidup dalam ketakutan ekstrim, keluar uang 1.000 perak aja rasanya kayak ancaman kebangkrutan. Buat yang punya trauma ini, pas uang menipis, inner kritiknya punya amunisi tak terbatas buat nyerang mereka. Dan nge-labelin mereka sebagai manusia gagal ya? Itu ngambil alih otonomi mereka banget. Wah, otak kita beneran lagi ketakutan ya. Sangat ketakutan. Nah, sekarang coba kita bawa otak yang lagi panik ini ke realita dunia tempat kita hidup. Di luar sana, tekanannya tuh gila-gilaan. Mulai dari hustle culture sampai pinjol. Iya, tekanan global emang nyiptain ekosistem yang mustahil buat kesehatan mental yang sehat. Contohnya budaya kerja 996 di Tiongkok. Kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Gile, itu sih bener-bener memuliakan kelelahan ya. Betul, pesan terselubungnya tuh kelelahan fisik dan mental kamu adalah bukti kalau kamu itu berharga. Kalau kamu burn out, narasinya adalah kamu itu kurang tangguh. Dan sedihnya, inner kritik kita nyerap racun ini. Kita jadi ngehukum diri sendiri karena gagal menuhin standar sistem yang emang udah rusak dari awal. Ada data dari Inggris kan soal ini? Ada. Di Inggris, 60% populasi ngalamin penurunan kesehatan mental karena krisis biaya hidup. Dan 83% ngerasa kehilangan kontrol atas hidup mereka. Wow, 83% loh. Dan kalau kita ngomongin realita di Indonesia, kita punya krisis yang sangat spesifik dan benar-benar ngehancurin identitas. Pinjol. Ini bukan isu keuangan lagi sih. Ini murni darurat kesehatan mental nasional. Setuju banget. Datanya nunjukin korban pinjol ilegal punya resiko nyoba bunuh diri sampai 8 kali lipat lebih tinggi. 8 kali lipat. Kenapa bisa setinggi itu ya? Mekanisme psikologisnya berkaitan langsung sama rasa malu yang absolut.
Praktek penagihannya kan nggak cuma nyerang dompet peminjam, tapi ngebunuh karakter mereka secara publik. Mereka hubungin seluruh kontak di HP kan? Ah iya, teman kantor, atasan, keluarga jauh, diteleponin semua. Nah, kalau kita balik ke biologi purba tadi, dipermaluin di depan suku, itu sama dengan hukuman mati. Pas semua orang tahu kita ngutang, otak purba kita mikir kita udah dibuang. Suara di kepala bukan bisik-bisik lagi, tapi teriak kalau kamu tuh beban, penipu. Benar-benar nggak ada harganya lagi ya rasanya. Di posisi kayak gini, nyuruh orang buat sekedar mencintai diri sendiri tuh rasanya kayak sebuah ketidakmungkinan yang kejam banget nggak sih? Sangat kejam. Luka dari rasa malu sosial itu dalam banget. 1 juta orang yang kejepit posisinya. Ngebiayain orang tua di atas, tapi juga harus ngidupin anak di bawah. Iya, dan gajinya seringkali nggak sebanding sama inflasi kan? Nah, bicara soal generasi sandwich, ini ada hal yang selalu bikin aku kepikiran. Budaya kita tuh kan ngajarin banget soal berbakti sama orang tua, filial piety. Itu hal yang mulia banget loh. Tapi kenapa di prakteknya, nilai mulia ini justru sering jadi senjata buat inner kritik kita? Dia ngehancurin kita lewat rasa bersalah yang luar biasa besar. Ini poin yang sangat penting. Konflik peran ini terjadi pas ekspektasi budaya yang indah itu nabrak realita kapitalisme yang keras. Secara budaya, ngasih segalanya buat orang tua itu puncak kebaikan moral. Tapi secara praktis di zaman sekarang, harga rumah dan sembako naik nggak masuk akal kan? Benar, kadang secara matematis, emang gajinya nggak cukup aja buat semua. Tepat. Tapi pas uangnya nggak cukup, inner kritik kita justru pakai nilai suci budaya itu buat nuduh kita sebagai anak durhaka. Padahal sistem ekonominya yang bermasalah, bukan karakter orangnya yang lemah. Wah, misahin antara kegagalan sistem luar sama kegagalan pribadi ini tuh melegakan banget sih. Kita jadi sadar ya, kita lelah itu bukan karena kita lemah, tapi emang beban sistemnya nggak masuk akal. Betul, kamu nggak sendirian dan ini bukan murni salahmu. Tapi masalahnya gini, nyadar kalau sistemnya rusak, tuh belum tentu bisa ngentiin dada yang sesak pas tagihan atau chat WA penagihan datang kan? Kita butuh solusi aplikatif nih. Gimana caranya ngeretas sistem alarm palsu di kepala kita biar bisa nemu kedamaian hari ini juga. Oke, kita bisa mulai dari intervensi psikologis yang namanya voice therapy dari Robert Firestone. Ini sederhana tapi ampuh banget, intinya nyiptain jarak psikologis. Pas suara kritis itu muncul, perhatiin tata bahasanya. Biasanya kan kita pakai kata ganti orang pertama tuh, kayak saya gagal atau saya emang beban keluarga. Iya benar, kita otomatis nempelin kegagalan itu sebagai identitas diri kita kan? Terus harus diubah gimana tuh? Firestone bilang secara sadar kita harus ubah kata gantinya jadi orang kedua. Ubah dari saya jadi kamu. Jadi pas pikiran itu datang, kamu bilang di dalam kepala, kamu gagal, kamu itu beban. Wah tunggu, mengubah saya jadi kamu. Maksudnya biar suara itu kedengeran kayak datang dari orang lain gitu? Tepat banget, pergeseran ini mutus identifikasi diri kita sama suara itu. Jadi dia bukan lagi kebenaran absolut tentang diri kamu, tapi sekadar entitas luar. Kayak ada orang nyebelin di sudut ruangan yang lagi ngehina kamu. Ah, make sense banget. Kalau dia berubah jadi pihak luar, kita bisa ngedebat atau bahkan cuekin dia ya. Alih-alih pasrah nerima hinaannya. Betul, jarak itu ngasih kamu ruang buat mikir logis. Nah, setelah kamu berhasil misahin suara itu, langkah berikutnya adalah ngerawat luka emosionalnya pakai mindful self-compassion. Dan elemen paling krusial di sini adalah nyadarin konsep common humanity, atau kemanusiaan yang sama. Gimana tuh maksudnya common humanity? Pas kamu lagi hancur karena uang atau capek sama hidup, inner kritik tuh bakal ngeyakinin kalau cuma kamu satu-satunya yang gagal di dunia ini. Kamu sendirian. Nah, mindful self-compassion ngingetin kalau penderitaan, bikin kesalahan, itu adalah hal yang sangat normal dari menjadi manusia. Ratusan juta orang saat ini juga lagi ngerasain capek yang sama kayak kamu. Menyadari itu bikin kita ngerasa nggak sepi ya. Mengempiskan rasa malu yang isolasi kita. Tapi kadang kan kepanikan itu terlalu kuat secara fisik ya. Pas kortisol udah meluap, jantung deg-degan parah, rasionalisasi psikologis tuh seringnya nggak mempan. Ada nggak sih intervensi fisik yang bisa langsung balikin kendali saraf kita? Ada, dan ini sangat didukung sains. Untuk kebiasaan harian, kamu bisa lakuin jurnalisme ekspresif. Sisihin waktu 15-20 menit aja sehari buat nulis curhat emosional. Tulis semua rasa takut,
marah malumu di kertas. Berarti ini bukan sekedar nulis diari kegiatan sehari-hari ya? Bukan, ini nulisin emosi berat yang belum diproses. Ini maksa otak buat ngatur kekacauan di kepala. Bukti risetnya, lakuin ini secara rutin bisa nurunin kadar hormon stres kortisol di tubuh sampai 19 hingga 23% loh. Gila, 23% turun cuma modal kertas sama pulpen 15 menit? Itu investasi yang murah banget tapi impact-nya luar biasa ya. Tapi gimana kalau paniknya datang tiba-tiba? Misalnya pas lagi kerja, HP bunyi ada chat tagihan. Langsung gemeteran gitu fisiknya. Cara tercepat nenangin sistem saraf itu lewat pernapasan dalam yang dipaduin sama teknik grounding. Salah satu yang paling gampang namanya metode soles of the feet. Fokus ke telapak kaki. Telapak kaki? Maksudnya kita cuma fokus ngerasain telapak kaki kita aja? Iya, pas otakmu mulai terseret mikirin skenario seram besok bakal gimana, kamu alihin 100% perhatianmu buat ngerasain telapak kakimu yang nyentuh lantai. Rasain tekanan berat badanmu, rasain suhu ubinnya, atau tekstur sepatumu. Tunggu, kenapa harus telapak kaki sih? Kan itu jauh banget dari kepala yang lagi panik. Mekanismenya luar biasa jenius sebenarnya. Otak kita tuh nggak punya kapasitas buat ngerjain dua hal ini barengan. Panik soal masa depan, dan benar-benar sadar sama sensasi fisik di masa kini. Oh, dia nggak bisa multitasking buat dua mode itu ya? Bener. Pas kamu fokus ngerasain lantai di kakimu, kamu maksa amigdala buat ngebaca lingkungan saat ini juga. Dan otak akan sadar, oh, sekarang aku lagi berdiri di kamar. Dan gak ada harimau di sini, fisikku aman. Ini narik otakmu keluar dari ilusi kecemasan dan balikin kamu ke masa kini. Ini tuh ibaratnya kamu lagi ngasih pelukan ke sistem sarafmu yang lagi ketakutan. Memberikan pelukan ke sistem saraf kita sendiri ya? Di tengah tekanan dunia yang hajar kita tiap hari, tindakan simpel kayak ngerasain telapak kaki di lantai aja ternyata udah jadi bentuk perlawanan yang damai buat diri kita. Setuju banget. Wow, kalau ada satu hal yang bisa kamu bawa pulang dari diskusi mendalam kita kali ini, itu adalah kesadaran soal empati ke dirimu sendiri. Beban mental, lelahnya menuhin ekspektasi keluarga, trauma lihat saldo ATM yang isinya cuma sisa ratusan ribu, itu semua adalah beban nyata yang berat banget. Otakmu merespon itu dengan satu-satunya cara yang dia tahu buat bikin kamu tetap hidup. Dan ingat, sistemnya yang sering kali rusak, bukan kamu yang lemah. Tepat. Jadi kalau kamu lagi ngerasa sulit banget nerima dirimu hari ini, ketahuilah kalau kamu lagi berenang melawan arus sistem yang kejam banget. Menerima diri sendiri bukan berarti kamu pasrah sama utang atau berhenti berusaha. Tapi itu adalah keberanian yang lembut buat ngakuin kerentananmu. Berani bilang, ya aku emang capek, ya aku emang lagi takut. Kemanusiaan kita emang rapuh, dan itu sama sekali nggak ngurangi nilai kamu sebagai manusia. Lagi, semua sistem ekonomi ini tiba-tiba hilang. Kalau semua pencapaian, uang, atau gelar yang nempel di kamu tiba-tiba lenyap di telan bumi. Kualitas murni apa di dalam hatimu yang masih tersisa? Karena disitulah, di ruang yang nggak bisa diukur pakai uang, letak harga dirimu yang paling sejati. Yang bikin kamu selalu dan akan terus pantas untuk dicintai.